Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dejan Syaban Sanusi dari Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dari 1G sampai 5G. G pada setiap teknologi dari 1G sampai 5G adalah generasi. Teknologi sekarang sudah sangat maju dan GPRS, EDG, UMTS, HSDPA adalah generasinya. GPRS adalah generasi pertamanya, disusul dengan EDG dengan memberikan layanan agak cepat, lalu 3G dengan menghadirkan layanan tercepat, dan akhirnya teknologi sekarang 3,5G menyingkirkan semua dengan menghadirkan layanan sangat cepat untuk mengakses data, dan mungkin akan hadir layanan 4G. Kita mulai dari perjalanan generasi. G berarti generation dan berhubungan dengan kecepatan transmisi data. 1G Original Analog Cellular for Voice AMPS NMT TACS 14,4 kbps. 2G Digital Narrowband Circuit Data TDMA CDM 9 sampai 14, kbps. 3G Digital Broadband Packet Data CDMA F2 UMTS EDG 500 sampai 700 kbps. 3,5G Replacement for EDG is HSPA 1 sampai 3 N HSDPA up to 7,2 Mbps. 4G Digital Broadband Packet Data AL IV Wi-Fi WiMAX LTE 3 sampai 5 Mbps. 5G Gigabit per second in a 4 years 1 plus Gbps. Di sini saya akan jelaskan secara singkat perbedaan dari 1G sampai 5G. Yang pertama kita mulai dari 1G. Jaringan 1G pertama kali ditemukan di tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan TACS dan NMT di Eropa. Mereka membuat terobosan di teknologi jaringan. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa ini adalah standar baru dari teknologi jaringan, zaman dimana campur dengan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan. Semuanya benar-benar sudah otomatis dan dengan bentuk yang kecil tentunya, karena ini adalah ponsel generasi pertama. Mereka membuatnya sangat serius. Mereka membuat ponsel yang kuat, handal, yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Generasi pertama atau 1G merupakan teknologi handphone yang menggunakan sistem analog. Generasi pertama ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut Frequency Division Multi Access atau yang sering disebut FDMA. Teknik ini memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan di sel tersebut, sehingga setiap pelanggan saat melakukan pembicaraan memiliki frekuensi sendiri, yang termasuk teknologi 1G, yakni pertama AMVS, NMT, HICAP, TACS, C450, CNET, Mobitex, Data TAC. Kemampuan teknologi dari 1G ini adalah hanya dapat bisa melayani komunikasi suara saja, tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Dan kelemahannya dari teknologi 1G ini adalah penggunaan teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki, seperti kapasitas trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel, dan penggunaan spektrum frekuensi yang boros karena satu pengguna menggunakan satu buah kanal frekuensi. Draw intermodulasi suara tidak jernih. Dan yang kedua, two generation. Pada awal tahun 90-an untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan selalu digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi jaringan analog 1G. Seperti suara lebih, jenis keamanan lebih terjaga, dan kapasitas yang lebih besar. GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan DE, AMPS, dan Qualcomm. CDMA pertama mereka. Kedua sistem ini, GSM dan CDMA, mewakili generasi kedua dari teknologi jaringan nirkabel. Juga kenyataannya bahwa generasi pertama mulai menghilang satu dekade yang lalu, sehingga harus ada generasi yang baru. Generasi kedua memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat, sekitar 14, kbps. Anda juga dapat mengirimkan pesan teks, akan tetapi fitur CSD ini akan menghabiskan biaya yang besar, karena jika Anda ingin terhubung ke internet, Anda harus menggunakan dial-up yang dihitung per menit.
Yang termasuk teknologi 2G yakni Time Division Multiple Access atau TDMA. Yang kedua, IDEN, Digital Earphone Cordless Telephone, Personal Handphone Service, IS, Strip 95 CDMA, Global System for Mobile. Nah, dari kemampuannya teknologi ini, generasi kedua selain digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS, short message service adalah layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek sebanyak 160 karakter. Voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 9,600 bps bit per second. Kecepatan sebesar itu cukup untuk mengirim SMS, download gambar, atau ringtone MIDI. Kelebihan 2G dibanding 1G selain layanan yang lebih baik, dari segi kapasitas juga lebih besar. Suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih karena berbasis digital. Maka sebelum dikirim, sinyal suara analog diubah menjadi sinyal digital. Perubahan ini memungkinkan data diperbaikinya kerusakan sinyal suara akibat gangguan noise atau interferensi frekuensi lain. Perbaikan dilakukan di penerima, kemudian dikembalikan lagi bentuk sinyal analog. Efisiensi spektrum frekuensi yang menjadi meningkat, serta kemampuan optimasi sistem yang ditunjukkan dengan kemampuan kompresi dan coding data digital. Tenaga yang diperlukan untuk sinyal sedikit sehingga dapat menghemat baterai, sehingga headset dapat dipakai lebih lama dan ukuran baterai bisa lebih kecil. Nah, kelemahannya teknologi 2G ini, kecepatan transfer data masih rendah, tidak efisien untuk trafik rendah, jangkauan jaringan masih terbatas, dan sangat tergantung oleh adanya BTS cell tower. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang selanjutnya, 3 generation. Antara tahun 2001 sampai 2003, FDOREP 0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM pertama yang merupakan cikal bakal generasi ketiga diperkenalkan. Tapi ini bukan berarti GPRS telah mati. Justru saat ini muncul EDG Red4 GSM Evolution ini diharap akan menjadi pengganti GPRS yang baik, karena tidak perlu mengupgrade hardware secara ekstrim dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Dengan EDG, Anda sudah dapat merasakan kecepatan 2 kali lebih cepat daripada GPRS. Akan tetapi tetap saja masih kurang dari cepat 3G. Teknologi 3G diperkenalkan pada awalnya adalah untuk tujuan sebagai berikut. 1. Menambah efisiensi dan kapasitas jaringan. Yang kedua, menambah kemampuan jelajah roaming. Yang ketiga, untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam, mendukung kebutuhan internet bergerak. Yang ketujuh, frekuensi yang digunakan oleh teknologi bergerak mobil internet, yaitu frekuensi yang digunakan oleh teknologi 3G yaitu yang pertama, frekuensi penerimaan downlink 1920 sampai 1980 MHz. Frekuensi pengiriman uplink 2110 sampai dengan 2170 MHz. Nah, kemampuan teknologi 3G memiliki kecepatan transfer data 114 kbps sampai dengan 2 Mbps, sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lain yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memiliki channel TV. Kecepatan setinggi itu juga mampu melayani video conference dan video streaming lainnya. Nah, di sini kelebihan 3G dari generasi-generasi sebelumnya. Kualitas suara yang lebih bagus, keamanan yang terjamin, kecepatan data mencapai 2 Mbps untuk lokal, indoor, slow moving, access 384 kbps untuk wide area access. Support beberapa koneksi secara simultan. Sebagai contoh, pengguna dapat browser internet bermain dengan melakukan
call ke tujuan yang berbeda. Infrastruktur bersama dapat mensupport banyak operator di lokasi yang sama, interkoneksi ke order mobil dan fixed user, roaming nasional internasional. Nah, yang selanjutnya di sini 3,5G. Teknologi 3,5G ini memungkinkan penggunanya untuk mengunduh beragam sajian multimedia seperti streaming video, streaming musik, mobile TV, permainan daring, cuplikan film, animasi, video klip, dan permainan kumpulan lagu secara penuh dan unduh karaoke dengan kecepatan tinggi. Seluruhnya dapat dilakukan sambil tetap melakukan telepon video dengan tanpa mengganggu proses transfer data. Nah, yang selanjutnya 4G. 4G dikatakan memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada CDMA 2000. Dapat memberikan kecepatan hingga 1 Gbps jika Anda di rumah atau 100 Mbps ketika Anda berpergian dan dalam waktu yang singkat tentu saja. Untuk contoh seberapa cepat teknologi 4G adalah menurut film berkapasitas 6 GB saja hanya diperlukan waktu 6 menit. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering adalah 3G and beyond. Nah, selanjutnya yang terakhir 5G. 5G jaringan seluruh generasi kelima atau 5 generasi nirkabel system adalah nama yang digunakan dalam beberapa makalah penelitian dan proyek-proyek untuk menunjukkan fase utama berikut dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G MTN Advanced efektif sejak 2011. Saat ini 5G bukan istilah resmi digunakan untuk spesifikasi tertentu atau dokumen resmi belum diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau badan standarisasi seperti the 3GPP, WiMAX Forum, atau ITU. Rilis standar baru di luar 4G sedang berlangsung oleh badan standarisasi. Tetapi saat ini tidak dianggap sebagai generasi ponsel baru tapi di bawah payung 4G. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.